Baik, bismillah. Semangat pagi saudara-saudara. Ini untuk materi kita proposal skripsi ya. Topiknya tentang menyusun kerangka konseptual dan hipotesis. Jadi sebetulnya di mata kuliah proposal skripsi ini kita lebih banyak mengaplikasikan ya, lebih banyak membuat secara mandiri proposalnya masing-masing begitu. Oleh karena itu kenapa sebelum-sebelumnya ada aja tugas-tugasnya gitu. Itu sebenarnya tugasnya tujuannya untuk membantu Anda bertahap demi bertahap supaya proposal selesai gitu. Nah, ini untuk tatap muka ke-7 ya saudara-saudara. Kita juga ada UTS, jadi nanti akan saya sampaikan ada link UTS yang harus Anda kerjakan. Sampaikan juga kepada teman-teman Anda bahwa sekarang selain juga materi ini juga ada UTS-nya gitu. Baik saudara, tentang materi ini menyusun kerangka konseptual dan hipotesis ya. Kita subtopiknya adalah gimana menyusun kerangka konsep teori dan teori dalam suatu diagram alir ya kan, menggunakan kerangka ya, makanya disebut suatu diagram alir, dan menyusun hipotesis penelitian ya, kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Nah kemudian, apa itu sebetulnya kerangka konseptual saudara? Kerangka konseptual itu adalah suatu kegiatan memvisualisasikan, berarti menggambarkan gitu ya, menggambarkan konsep-konsep variabel agar dapat dilakukan riset ya. Jadi kemarin sebelumnya Anda membuat bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kan isinya konsep teori. Nah konsep-konsep itulah yang sekarang waktunya untuk dikaitkan, dihubungkan, sehingga nanti kita pembaca juga akan tahu bagaimana gambaran penelitiannya itu gitu. Nah kalau misalkan bab 2 belum selesai, wah juga nanti akan kesulitan karena kita terus nyambung terus mulai dari awal gimana menyusun topik penelitian, bab 1, bab 2, ini bab 3-nya saling terkait. Ya, jadi yang belum punya judul sendiri ya, kemarin masih ada yang mengcopy download dari penelitian yang lain. Ini saatnya Anda membuat sendiri gitu. Nah, ini ada yang perlu kita ingat lagi, kita review tentang variabel ya, variabel penelitian. Di penelitian Anda atau di rencana penelitian Anda, variabelnya apa? Ya. Kita tahu bahwa ada yang disebut dengan variabel independen, ada yang disebut dengan variabel dependent, tergantung dan tidak tergantung. Nah, ini kembali itu yang perlu Anda siapkan gitu loh, saudara. Kemudian kenapa kok kita perlu ingat lagi tentang variabel? Ya, karena dalam kerangka konseptual itu kita akan visualisasikan, membuat gambar-gambaran yang tadi disebut dengan diagram alir ya, garis-garis yang saling terhubung, sehingga nanti ada terlihat gambaran gimana kedudukan variabel Anda ya. Nah di situ ada yang menggunakan variabel, ada yang dibagi jadi bagian input, proses, output, dan itu salah satu proses caranya ya. Nah kita akan langsung perlihatkan contoh ya saudara. Ini untuk simbol-simbol yang kita gunakan, bahwa kotak seperti ini adalah gambar yang variabel yang diteliti. Kotak putus-putus ini kotak yang terhubung, kotak putus-putus variabel yang tidak diteliti. Ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Ini arah garis pengaruh, arah garis hubungan gitu. Nah kemudian kita coba mulai menyusun kerangka konseptual saudara. Ini adalah tipsnya. Jadi kalau Anda sudah punya topik penelitian, maka tadi pertama Anda harus ingat-ingat variabelnya apa saja ya, variabelnya apa saja. Kemudian rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitian, dan juga konsep-konsep teori yang Anda kemarin sudah buat gitu.
Nah, jangan lupa ini poin pentingnya rumusan masalah ya. Tujuan penguatan tinjauan pustaka beri judul gambar. Oh, gimana sih gambarannya seperti apa? Ini contoh misalkan nih ada judul penelitian yaitu pengaruh pembelajaran praktek klinik terhadap kompetensi mahasiswa. Nah, di sini variabelnya apa yo? Tentu di sini variabelnya ada dua, saudara. Variabelnya kita coba tunjukkan. Sebentar ya, saudara. Full screen ya, full screen. Oh, langsung. Jadi, saudara, di sini adakah pengaruh pembelajaran praktik klinik terhadap kompetensi mahasiswa? Tadi di awal ada variabel terikat, variabel tergantung. Terikat atau variabel dependent dan variabel dependent ya. Variabel tergantung. Kemudian ini yang dependent mana? Dependent adalah kompetensi mahasiswa, kompetensi. Variable independent yang mempengaruhi mana? Pembelajaran praktek klinik. Jadi ini adalah variabelnya. Pembelajaran praktek klinik sebagai variabel independent yang mempengaruhi kompetensi ya. Dan kompetensi ini adalah variabel tergantung yang terpengaruh dari sini. Tujuannya umum kalau kita judulnya seperti ini, maka ini ya, maaf ya, saya koreksi ya. Ini rumusan masalah. Kalau judulnya pengaruh pembelajaran praktek klinik terhadap kompetensi mahasiswa, maka rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh ya, adakah pengaruh, rumusan masalah. Kemudian tujuan umum mempelajari pengaruh pembelajaran praktek klinik terhadap kompetensi mahasiswa. Nah, ini lagi ada lagi tujuan khusus kan. Jadi menyampaikan masing-masing berdasarkan variabel. Pertama adalah mengidentifikasi metode pembelajaran di praktek klinik yang diterapkan. Ya, jadi mengidentifikasi metode pembelajaran kliniknya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi capaian kompetensi mahasiswanya. Yang ketiga, mempelajari pengaruhnya. Ini bagaimana pengaruhnya ini dengan kompetensi gitu. Nah, berikutnya ini dia gambarannya. Gimana gambaran kerangka konsepnya. Kita ingat lagi bahwa untuk garis yang nyambung adalah variabel yang diteliti. Kemudian variabel yang putus-putus adalah variabel yang tidak diteliti. Berarti yang diteliti adalah ini dia, pembelajaran praktek klinik, pembelajaran praktek, dan kompetensi gitu ya. Nah, kompetensi ini memang dipengaruhi oleh tiga hal ini, pengaruh pengetahuan, sikap, dan keterampilan gitu. Nah, sekarang hipotesis ya. Oke, saya ulangi lagi Bapak Saudara. Kalau misalkan Anda masih bingung lagi ya, dibikinnya bab kerangka konsep ini, coba deh Anda cari penelitian-penelitian yang sejenis, bisa jadi dari luar, bisa juga dari kakak tingkat Anda ya, yang variabelnya mirip-mirip. Nah, sehingga nanti Anda bisa membuat kerangka konsep dengan mudah. Karena Anda bisa memodifikasi apa yang Anda pernah lihat. Untuk hipotesis ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis terdiri dua kata kan, hipo dan tesis. Hipo artinya lemah. Tesis artinya adalah pernyataan. Berarti pernyataan yang lemah yang perlu dibuktikan. Seperti yang saya yakin sudah pernah disampaikan nih di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini kita lebih ke prakteknya. Silakan dikerjakan, di-upload tugasnya masing-masing. Gitu. Nah, gimana menulis hipotesis riset ya? Ini kalau menulisnya ada misalkan hipotesis
tulisan penelitian hubungan ya, misalkan hubungan apa ya, hubungan sikap perawat terhadap kepuasan pasien. Nah, maka misalnya gitu ya, hubungan ya, variabelnya sikap perawat dan kepuasan pasien. Maka kita tulisnya gini, hipotesisnya. Ada hubungan antara sikap perawat dengan kepuasan pasien. Atau bisa juga dengan membuat gini. Sikap perawat berhubungan dengan kepuasan pasien. Gitu. Contoh lagi kedua, ini tentang pengaruh. Tadi kalau pengaruh sebetulnya sudah ada kita tunjukkan tadi ya. Pengaruh pembelajaran praktik klinik terhadap kompetensi mahasiswa. Berarti kalau hipotesisnya maka ada pengaruh pembelajaran praktik klinik terhadap kompetensi mahasiswa. Nah, atau kita menggunakan kalimat yang kedua. Ini sekali lagi ini pilihannya. Anda bisa mengambil poin A atau B gitu. Ada variabel A berarti pembelajaran praktik klinik berpengaruh terhadap kompetensi mahasiswa. Kalau tentang pengaruh ya, gitu. Bagaimana dengan perbedaan? Contoh gini. Ini kita sedang sering-seringnya belajar melalui online ya. Kita buat judul penelitian nih misalkan. Ada perbedaan antara pengetahuan mahasiswa setelah gitu. Ini saya ulangi lagi ya. Ada perbedaan antara output mahasiswa yang melakukan pembelajaran online dan mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara offline. Nah, contohnya gitu misalkan. Jadi variabelnya pembelajaran online dan pembelajaran offline. Yang kedua, antara pembelajaran online dan pembelajaran offline ada perbedaan. Ya, jadi pada hipotesis tersebut menyatakan bahwa sebetulnya pembelajaran online dan offline itu ada perbedaan lah hasilnya. Gitu. Ini adalah hipotesis contohnya. Nah, kemudian saudara, ini lagi bahwa pertemuan ini itu adalah pertemuan untuk ke-7 plus UTS sekaligus digabung dengan UTS. Nah, gimana UTS-nya? UTS-nya nanti kita lihat di sini. Ini Anda klik aja nanti. Lalu nah, ini saudara, ini adalah UTS yang perlu Anda selesaikan. Kapan menyelesaikan ya? Selesaikannya Anda selesaikan, kumpulkan pada hari Sabtu. Ya, sekarang sudah tanggal 10, maka Anda bisa kumpulkan hari Sabtu malam, jam 12 malam maksimalnya. Pak, saya sudah selesai, besok kemungkinan sudah selesai. Silahkan diupload. Ya, linknya di mana? Linknya di sini. Ya. Kemudian untuk apa yang saja yang perlu diupload, tulis nama lengkap, NIM Anda, kelas Anda, A, B, C, terserah sesuai dengan kelas Anda. Kemudian saudara, ini yang perlu diperhatikan, upload proposal skripsi Anda. Ini harus karya sendiri, karena kemarin sudah masih ditemukan bahwa yang diupload adalah penelitian orang lain.
Maka apabila diketahui tugas yang dikumpulkan merupakan hasil karya orang lain, maka tugas skor UTS, maka skor UTS-nya ya 0. Kemudian menggunakan aturan panduan penulisan skripsi ya, yang sudah diupload sebelumnya gitu. Nah, ini berkaitan dengan penulisan margin ya, penulisan halaman, margin dan sebagainya. Nah, kemudian tuliskan judul proposal Anda. Kemudian upload cover daftar isi bab 1 dalam satu file. Jadi satu file ya, Microsoft Word. Kemudian upload bab 2 satu file, upload bab 3 satu file, dan upload daftar pustaka satu file. Daftar pustaka pun seperti itu, silakan dibuat berdasarkan yang pernah diajarkan. Jadi bagaimana membuat daftar pustaka menggunakan software, menggunakan Microsoft Word. Ya, sehingga itu pun juga akan memudahkan Anda dalam menulis sesuai dengan, agar bisa sesuai dengan panduan. Gitu. Itu yang tentang UTS, saudara. Saya mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang kerangka konsep ya. Kerangka konsep. Kita sekarang coba ambil. Oke, baik. Jadi saya coba mengajak Anda diskusi, memberikan contoh tentang bagaimana membuat kerangka konsep berdasarkan yang pernah Anda upload di sini ya. Kita ambil contoh salah satu aja. Misalkan mereknya siapa ya? Sekarang tanggal 10, ada nggak yang absen 10? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke deh. Ini pengaruh musik. Pengaruh musik. Oke, baik. Ini miliknya Justina Fernandes. Judul skripsinya adalah pengaruh terapi musik terhadap kecerdasan emosi anak usia prasekolah di TK Flamboyan Malang. Artinya di sini kita coba lihat mana sih variabelnya. Nah, berarti di sini ada variabel yang pertama adalah terapi musik sebagai variabel independen. Kemudian variabel yang independen, yang tergantung, adalah kecerdasan emosi. Oke, gitu ya. Nah, ini mana ini? Bab 2-nya ini. Ini judul yang dikirim. Kemudian upload bab 2 ini. Coba kita lihat yang satunya. Ada enggak? Loh, ini ada daftar pustakanya, judulnya ada. Oke, kita cari yang lain. Maria Magdalena Olengara. Gambaran pengetahuan dan sikap, pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap penyakit diabetes mellitus. Terhadap apanya? Kita cari yang lain. Udah, rewritten aja guys. Oke. Hubungan kepatuhan pengobatan ya. Variabel pertama adalah kepatuhan pengobatan. Variabel kedua adalah kejadian hipertensi dan tidak hipertensi. Maka di sini ada konsep teorinya tentang hipertensi, kemudian
faktor penyebab hipertensi, kemudian ada baik, berarti kita akan coba untuk membuat kerangka konsepnya. Ya, kita memberikan contoh aja. Oke, Microsoft Word. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, buka double tadi. Buka salah satu aja. Ini jangan lupa page layout ukurannya adalah A4, marginnya adalah atas 3 kiri 4. Ini kita pakai yang ini. Nah, kemudian orientasi kita pakai landscape. Ya, ini kita buat bab 3 kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Nah, kita pakai ukurannya adalah 12 times Roman. Kita plot. Ya, baik. Yang pertama kita buat dulu 3.1 kerangka konsep. Kerangka konsep 3. Ini kalau 3.3 maka hipotesis penelitian. Kita contohkan untuk yang kerangka konsep saja. Kalau hipotesis saya yakin cepat bisa difahami. Ya, untuk membuat kerangka konsep saudara, maka Anda perlu melihat konsep teori. Ya, ini yang sudah dibuat oleh Reliten. Ini ada teori tentang hipertensi, ada teori tentang pengobatan, ya, kepatuhan pengobatan, kepatuhan pengobatan. Nah, kita akan buat yang pertama adalah kita buat sini. Berdasarkan teori ini, maka kita buat faktor kan faktor penyebab hipertensi primer. Nah, seperti yang ada di sini nih, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, pada hipertensi primer di sini ternyata kita buat poin-poin, ya, ini aja. Nah, begini di sini ada misalkan genetik, usia, gaya hidup modern, genetik, usia, gaya hidup, dan seterusnya, ya. Ini DST diteruskan sendiri. Kemudian ada lagi tentang ini yang sekunder, kelainan pembuluh darah. Oke.
kelainan pembuluh darah ginjal, kemudian ada gangguan kelenjar tiroid, ada lagi apa nih? penyakit kelenjar adrenalin. Kemudian kita buat panah, saudara, buat tanda panah. Tanda panah lagi, kemudian kita buat kotak lagi, saudara. Kita buat tulisan hipertensi ya, hipertensi. Kita bisa buat gini di sebelah sini. Hipertensi itu ada beberapa klasifikasi hipertensi. Misalkan oke. Nah, jadi kita buat tidak hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2, hipertensi stadium 3, misalkan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu stadium-stadiumnya ini? Ini ada teorinya yang perlu dipelajari, ada kok banyak di internet, di buku-buku juga banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini judulnya adalah kita buat di sini gambar 3.1. Misalkan kerangka konsep tentang hubungan. Nah, apa judulnya sih relatan? Ini ya. Jadi ini judulnya. Kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan, saudara. Ini berkaitan dengan kepatuhan pengobatan dan kejadian hipertensi. Nah, ini yang belum kita masukkan. Tentang kalau kejadian hipertensi sudah kita tulis di sini. Kepatuhan pengobatan belum kita masukkan. Kita buat sekarang. Bisa kita buat di sini. Kita copy aja, saudara, supaya mudah nanti kita buatnya. Ini tentang kepatuhan pengobatan. Kepatuhan pengobatan ya, kepatuhan pengobatan. Maka kita lihat lagi tentang kepatuhan pengobatan di teori gimana? Nah, ini dia ada teorinya. Ini ada indikator kepatuhan pengobatan, ada minum obat secara teratur. Kita coba di sini masukkan. Kemudian
Ada lagi tentang frekuensi minum obat ya. Oke, di copy kok nggak bisa nih. Ada lagi tentang waktu minum obat, ada lagi tentang dosis obat. Oke, itu saja sementara kita gunakan. Ini hanya contoh saja, nanti bisa dimaksimalkan sendiri. Ini jangan lupa tulisannya Times New Roman, ukurannya 11 ya. Contoh itu 11 kalau nggak salah. Kemudian ini warnanya warna hitam ya, warna hitam. Kemudian lagi saudara, yang perlu diperhatikan adalah supaya rapi. Nah, itu lagi bahwa kalau berdasarkan teori ini, konsep ini, bahwa yang diteliti garisnya lurus, garisnya nyambung. Kalau nggak diteliti maka putus-putus. Jadi kalau ini maka ya putus-putus garisnya. Kita edit ya, ukur des. Nah seperti ini, kita coba lihat. Nah seperti ini jadinya. Gitu saudara. Jadi seperti itu untuk membuat kerangka konsep. Anda bisa lebih perjelas lagi, ditambahkan konsep yang lain juga bisa. Ini sepintas bagaimana cara membuat kerangka konseptual. Jadi itu saudara, yang poin penting yang perlu diingat adalah nanti Anda ngerjakan tugas ini ya, mulai dari cover daftar isi bab 1, bab 2, bab 3 dia masukkan di sini. Nah, kemudian udah itu saja sementara. Semoga bermanfaat bagi yang belum punya bayangan tentang penelitian. Harus segera gitu ya. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan.